Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aisian hamoraon nado saluhut hita majalo, ima asiniroha naso marnamoto. Demikian firman Tuhan. Yesus penuh kasih karunia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Yohanes adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah anak Allah, pembawa terang, supaya oleh Dia semua orang percaya. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17, setelah Yesus menerima baptisan, langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan dari sorga Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dengan pernyataan ini bahwa Allah mengutus Yesus ke dunia ini penuh dengan kuasa, agar semua yang menerimanya diberikannya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Allah telah memberi pernyataan tentang Yesus yang penuh dengan kuasa dan karunia untuk menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Yohanes Pembaptis juga berkata, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Yohanes menyaksikan kesempurnaan pribadi Yesus yang penuh dengan kuasa dan karunia. Yesus adalah sumber karunia, dan karunia itu akan diberikan kepada kita oleh karena cinta kasih karunia-Nya. Yesus memberikan karunia kepada manusia agar manusia itu mengenal Yesus dan menerimanya dalam hidupnya. Kita telah menerima berbagai karunia dari Yesus. Dengan karunia yang kita terima, dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus dan mengimaninya agar kita memperoleh keselamatan hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Yesuslah sumber sesuatunya. Tidak ada sesuatu apapun yang kita miliki yang tidak bersumber dari Dia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kita telah menerima keyakinan karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus.
Dia menganugerahkan dan memberi kasih karunia kepada setiap orang yang menerima firman-Nya. Dengan karunia yang kita terima, maka kita akan dituntun untuk mengenal dan mengimani Yesus dalam hidup kita ini. Dan di samping itu, orang yang telah menerima kasih karunia semakin disadarkan diri bahwa apa yang kita miliki, sekecil dan sebesar apapun itu, semuanya itu adalah pemberian Allah. Kita tidak lagi berkata bahwa apa yang kita miliki itu dikarenakan usaha kita sendiri. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk menggerakkan hidup kita untuk berbuat, bekerja, dan berkarya. Untuk itu, terimalah karunia Tuhan kita Yesus, karena Dia kaya akan karunia untuk menuntun kita mendapatkan keselamatan hidup. Pergunakanlah karunia itu dengan baik, agar nama Tuhan semakin mulia dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berikanlah karunia-Mu kepada kami, agar kami lebih mengenal Engkau dan kami dapat hidup menurut jalan-Mu. Sertai kami Tuhan untuk memanfaatkan karunia yang Engkau berikan, agar apa yang kami kerjakan, Engkau memberkatinya. Apa yang kami cari, Engkau mempertemukannya. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.